Jadi kali ini masih seputar Frigo ya. Nah, untuk konten kali ini itu gue pengen eh menjelaskan, gak menjelaskan sih, lebih ke apa ya, menyampaikan gitu alasan gue kenapa gue lebih memilih motor Yamaha Frigo 125 S Connected ini ya. Perlu diketahui, gue itu orang yang mobilitasnya cukup tinggi, sehingga gue butuh kendaraan yang bisa satset selap selip, kemudian juga khususnya untuk di dalam kota ya, kemudian juga untuk kendaraan yang mempunyai fitur-fitur yang menunjang kebutuhan harian gue. Nah, jadi untuk Frigo sendiri menurut gue adalah motor yang paling tepat gitu untuk memenuhi kebutuhan gue. Jadi di sini gue nggak melihat dari sisi apa desain-desain yang keren gitu ya, karena kalau untuk desain mah banyak ya motor yang lebih keren dari Frigo juga. Jadi yang gue perhatikan sini adalah motor yang mampu membantu keseharian gue. Oke, jadi langsung aja ya. Alasan pertama itu adalah untuk kendaraan roda 2, memang menurut gue itu harganya jangan yang terlalu mahal, apalagi untuk harian. Nah, untuk motor sekarang ini kan memang harganya bisa dibilang cukup mahal ya. Bahkan motor paling murah kalau dari Yamaha sendiri itu harganya kalau nggak salah di 18 juta. Kemudian di Honda juga sama 18 juta. Jadi memang harga motor sekarang tuh cukup mahal. Nah, setelah itu yang menjadi pertimbangan gue adalah fitur-fiturnya. Dari harga kemudian gue bandingkan dengan fitur-fitur yang didapat. Oke, alasan pertama gue memilih motor jelas adalah motor Matic ya, karena memang motor Matic itu adalah motor yang menurut gue benar-benar cukup atau nyaman ya, kita bisa nyaman gitu untuk keseharian kita. Nah, Frigo ini udah jelas ya masuk ke dalam kategori itu. Ini adalah motor Matic dengan cc 125. Nah, cc juga menjadi pertimbangan gue. Nah, kenapa gue merasa 125 cc ini udah cukup juga, karena memang penggunaan gue itu di dalam kota. Dan FYI, gue itu tinggal di Bandung. Kalau kalian tahu, Bandung itu bahkan dulu sempat udah ada berita ya, Bandung itu macetnya udah hampir ngalahin Jakarta. Jadi Bandung itu benar-benar crowded banget, macet banget. Nah, sehingga gue nggak butuh gitu motor yang dengan cc yang besar, atau minimal di 150 itu gue sebenarnya nggak terlalu butuh. Bahkan cc 110 pun kayak Honda Beat itu gue udah cukup. Nah, cuman memang kenapa gue nggak milih Beat, karena menurut gue Beat itu ada beberapa kekurangan ya. By the way, gue memang punya Beat di rumah tapi jarang gue pakai. Oke, lanjut ya. Dari cc gue butuh yang biasa-biasa aja sebenarnya. Gue nggak butuh yang terlalu besar. Dan Frigo ini masuk ke dalam kriteria gue 125 cc. Karena sekali lagi ya, kalau cc semakin besar otomatis juga bahan bakarnya pun akan semakin boros ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alasan kedua gue memilih Frigo. Ketiga dong berarti ya. Alasan ketiga adalah bahan bakar. Sebenarnya Frigo sendiri ini bukan bisa dikategorikan motor yang dengan bahan bakarnya irit ya, enggak. Cuman sebelumnya gue sempat riset dari beberapa YouTuber bahwa yang udah menggunakan Frigo ya, yang uji secara secara real. Jadi sama Frigo ini untuk 1 liter Pertamax itu bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan jarak kurang lebih 50 sekian lah, 50, berapa gue lupa. Tapi di angka 50 km. Dan menurut gue itu udah cukup banget buat gue gitu. Untuk 1 liter 50 kilo itu udah termasuk jauh ya buat gue. Nah, itu pertimbangan gue. Kemudian selain dari motor Matic, kemudian cc,
kemudian bahan bakar, pertimbangan gue yang lain adalah gue butuh motor dengan dek rata. Nah, sebenarnya di awal itu gue sempat kepikiran mau ambil Lexi. Malah di awal gue pengennya NMAX, cuman NMAX itu menurut gue kurang sukanya di bagian decknya, karena memang kan tangkinya dia di tengah, jadi kayak kurang leluasa gitu. Decknya itu ada rangka lagi kan untuk tangkinya gitu. Nah, Frigo ini masuk kriteria gue, jadi gue memilih motor dengan tampilan deck rata. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang gue bilang tadi, gue butuh motor yang fleksibel ya, gampang selap-selip. Terus ya, karena menurut gue tuh dengan menggunakan motor ya berarti harus bisa lebih enak aja gitu ya, bisa lebih selap-selip, masuk kemana, ke gang segala macam itu muat. Nah, jadi gue butuh motor juga yang bukan motor yang terlalu besar, contoh seperti X-Max atau N-Max atau Lexi kan bisa dibilang termasuk kategori dari maxi bike ya. Akhirnya gue jatuhkanlah pilihan ke Frigo. Cuman memang setelah gue bandingkan juga ternyata Frigo ini agak cukup lebar ya gitu. Tapi kalau dibanding dengan Lexi, dibanding dengan NMAX, ini masih jauh lebih kecil itu. Kemudian alasan selanjutnya gue memilih Frigo adalah dari ini ya. Nah, ini dia nih. Jadi dari ini fitur-fitur unggulan dia semua. Fitur yang pertama yang gue suka dari Frigo adalah, sebentar ya, kalian harus lihat. Yang menurut gue ini tuh sebenarnya hal kecil tapi penting. Ini dia, jam ya. Karena kadang kalau misalnya kita naik motor tuh kayak kalau ngelihat jam itu butuh ya, apalagi kalau kita orangnya mobilitas tinggi, terus di jalan kita bisa estimasi perkiraan sampai di sana jam berapa gitu. Kemudian untuk speedometer sih sebenarnya gue nggak masalah, mau yang digital atau yang manual ya, pokoknya itu nggak masalah. Cuman di sini fitur salah satu fitur yang gue suka itu adalah jamnya. Kemudian yang kedua itu adalah yang kesekiannya ya, gue lupa yang keberapa, adalah ini nih, start stop system. Ini membantu banget untuk menghemat bahan bakar kalau menurut gue. Nah, di Frigo S Connected ini udah ada ya, jadi dengan harga yang menurut gue cukup masuk akal, fitur dari Frigo ini cukup banyak dan itu menurut gue adalah pilihan terbaik. Kemudian selanjutnya yang gue butuhkan juga adalah ini, hazard ya, karena menurut gue standar kendaraan saat ini tuh memang harusnya seluruh kendaraan tuh harusnya punya hazard gitu. Kemudian langsung kita ke bawah, power outlet. Sebenarnya power outlet sendiri gue nggak butuh-butuh banget, karena kayak gue tuh orang yang well prepare. Jadi biasanya sebelum gue pergi, gue pasti selalu ngecas HP. Bahkan kalaupun misalkan HP gue tinggal dikit, biasanya gue selalu bawa power bank. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu butuh gue untuk kebutuhan gue ya. Cuman kenapa akhirnya gue tetap memilih ini fitur yang paling gue butuhkan, keylessnya. Karena ya kalian tahu lah ya, motor-motor Matic bahkan kayak Honda Beat itu tuh kayak inceran banget gitu ya buat maling ya. Jadi kayak kunci yang cuman pakai yang slot gitu, yang tutup gitu tuh sekarang udah gampang banget kan dibongkar sama maling. Nah, jadi keyless ini adalah salah satu fitur yang paling gua butuhkan sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, pengisian bahan bakar, tangki bahan bakar. Gua itu bukannya gua males ya untuk turun dari motor. Sebenarnya juga kalau pengisi bahan bakar gue masih tetap turun gitu kalau misalkan tangkinya di depan. Tapi kadang kalau misalkan gue lagi bawa barang di sini ya, jadi full gitu, saat jok dibuka itu keganggu gitu loh barangnya. Jadi ini merupakan
salah satu fitur unggulan banget sih menurut gue, dan alasan gue memilih Frigo. Kemudian ada ininya juga nih, laci penyimpanan ya di depan. Kalau untuk Frigo yang lama kan dia nggak ada laci penyimpanannya. Nah di Frigo yang baru ini ada, dan ini berguna banget sih. Memang kayak barang-barang yang disimpan di sini kan paling apa sih, paling sarung tangan atau mungkin receh, koin, atau mungkin botol minum ya. Nah, ini berguna banget buat gua gitu. Terus gantungan sudah di depan juga, karena gua dulu juga punya Yamaha yang dulu ya, tapi Yamaha Mio, Yamaha Soul GT, terus Mio GT itu kan gantungannya semua ada di bawah jok sini. Nah di depan ini menurut gue lebih mudah. Itu fitur-fitur di depan yang sangat-sangat gue butuhkan. Terus ada juga fitur yang sekarang sebenarnya udah jadi standar semua kendaraan ya, kendaraan Matic Yamaha maupun Honda adalah ini, pengunci remnya ya. Nah fitur ini tuh salah satu fitur yang cerdas banget sih menurut gue, yang menemukan itu luar biasa. Karena kadang kalau misalnya di lampu merah gitu kan, atau di jalanan yang turun dan terpaksa kita berhenti, kadang kalau lagi capek tuh kayak aduh, memang sebenarnya nggak kenapa-napa sih, cuma nahan gini ya pakai tangan, tapi kayak ya kalau bisa dicetrekin, bisa lepas tangan ya kenapa enggak gitu. Jadi ini salah satu fitur yang sangat-sangat oke sih menurut gue. Kemudian ini adalah fitur yang terbilang luar biasa ya untuk di kelasnya, dengan harga segitu, harga yang cukup murah bisa dibilang. Kita bisa dapat bagasi yang luas ya. Nah karena gue memang orang dengan mobilitas tinggi dan kadang gue butuh bawa barang, banyak barang ya, jadi ini fitur sangat berguna banget. Itu alasan-alasan gue memilih Yamaha Frigo. Nah tapi ada satu sih hal yang gue kurang suka sebenarnya. Sebenarnya mungkin agak aneh ya kalau dibilang gue nggak suka fitur ini, karena mungkin yang pertama ini adalah fitur keselamatan, terus kayak udah umum gitu untuk motor-motor sekarang. Cuman gue nggak suka itu adalah ini nih, standar. Jadi kalau standarnya turun itu gue nggak suka deh kalau mesinnya nggak bisa nyala. Karena kayak harus standar 2 itu ribet banget ya, aneh ya memang ya, tapi ya gitu gue kurang suka. Nah overall kayak gitulah alasan gue memilih Frigo. Jadi gue rangkum lagi, jelas yang pertama adalah karena harga Frigo ini untuk on the road Bandung itu 23.950.000. Dengan harga segitu gue udah bisa dapetin fitur yang sebenarnya kalau untuk motor ya itu harganya mungkin di angka 30 juta ke atas. Kenapa gue bisa bilang 30 juta ke atas? Gue akan membandingkannya dengan NMAX, karena beberapa fitur di Frigo ini adalah fitur NMAX. Contoh bagasinya itu salah satu fitur yang dibanggakan ya sebenarnya sama NMAX, bagasi yang luas. Kemudian bahkan keyless, untuk keyless di NMAX itu harganya kalau nggak salah udah 30 ke atas. Sedangkan dengan harga 23.950.000 gue udah bisa dapetin fitur-fitur yang benar-benar memudahkan gue banget gitu. By the way gue sambil nyalain ya, karena sebenarnya niat gue tuh mau manasin motor, tapi gue kepikiran untuk bikin konten ini. Ya, jadi itulah kenapa menurut gue Frigo adalah pilihan yang tepat untuk kalian, atau mungkin untuk siapapun ya yang mobilitasnya tinggi, terus butuh penyimpanan yang besar dan tinggal di perkotaan. Menurut gue ini adalah pilihan yang paling tepat. Oke, jadi segitu dulu aja video gue kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye bye.